Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih-Nya kita boleh berada di dalam program Calvary Ministry. Saat ini kita lagi belajar dari firman Tuhan tentang Yesus naik ke sorga. Kita sudah bahas, sudah 3, yaitu pertama, Yesus naik ke sorga, dan di sorga Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Kedua, Yesus naik ke sorga, di sorga Yesus menjadi imam besar kita. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga, di sorga Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Dan sekarang yang keempat, yang terakhir, bahwa Yesus naik ke sorga. Di sorga Yesus menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus naik ke sorga. Di sorga Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan dinyatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada banyak tempat yang disiapkan oleh Yesus. Yesus sekarang ada di sorga. Dia menyediakan tempat buat kita di sorga. Tempat yang luar biasa. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini itu 2 kali. Pertama dia sudah datang, yaitu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus datang sebagai juru selamat. Artinya Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa. Semua keturunan Adam dan Hawa semua telah berbuat dosa. Kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Dan ayat lain katakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi semuanya itu pasti maut. Masuk neraka. Tetapi Yesus yang adalah kasih Allah Bapa itu datang mengaruniakan kepada kita. Yesus, Bapa mengaruniakan anaknya kepada kita, supaya siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dikasih. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, yang mempunyai hidup yang kekal, sekarang masih di dunia. Nah, Yesus katakan, aku pergi ke sorga. Aku sediakan tempat bagi kamu. Haleluya. Jadi satu kali kelak kita akan memiliki tempat itu yang sudah disiapkan oleh Yesus di sana. Dan Yesus akan datang kembali. Nah, dia datang pertama menjadi juru selamat. Dia untuk menyelamat kita. Sampai sekarang ini, waktu keselamatan itu masih ada. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan ini, engkau mengerti firman Tuhan ini, segera ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan memiliki keselamatan. Karena Yesus datang menjadi sebagai Juru Selamat. Semua manusia, siapa saja yang percaya diselamatkan. Tetapi kedua, Yesus akan datang kembali. Belum, tapi segera akan datang kembali. Nah, Yesus datang kembali bukan sebagai Juru Selamat. Tidak akan menyelamatkan. Tetapi Yesus datang kembali menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Berdasarkan perbuatan mereka. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka perbuatan kita ketika kita percaya, semua perbuatan kita itu dinilai oleh Yesus. Sebelum kita terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, tidak diperhitungkan.
Kenapa? Karena keselamatan dari Yesus adalah keselamatan oleh iman. Ini anugerah, dianugerahkan kepada kita. Keselamatan itu anugerah Tuhan setelah kita percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib Kalvari itu, maka kita memperoleh keselamatan. Nah, sejak kita memperoleh keselamatan itulah kita diperhitungkan setiap perbuatan kita. Perbuatan baik yang menyangkut keselamatan itu diperhitungkan. Nah, ketika Yesus datang kembali sebagai hakim yang adil, maka dia akan mengevaluasi kita. Yang percaya dan setia masuk surga. Yang tidak percaya, memberontak, menolak Yesus sebagai Tuhan, masuk neraka. Oh, puji Tuhan. Di dalam ayat 3 tadi katakan, dan apabila aku pergi ke situ, yaitu ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Membawa kita ke tempat di mana Yesus ada sekarang ini, yaitu membawa kita ke sorga. Saudara tahu sorga itu seperti apa? Semua orang yang percaya kepada Yesus rindu ke sorga. Orang yang percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, ketika mati langsung sorga. Di sorga Alkitab katakan di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu 21 ayatnya yang ke 18, kita mulai. Ini sorga, temboknya sorga terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Ya, ini gambarannya. Tetapi wujudnya nanti kita begitu sampai di sorga baru kita tahu. Ini emas tulen itu kualitasnya seperti apa sih emas itu? Bukan seperti dunia punya. Pasti emas sorga yang beda kualitasnya. Beda kemuliaannya. Dan bisa dikatakan ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu, yaitu sorga itu, diisi dengan segala jenis permata. Permata yang indah-indah. Artinya keindahannya itu sulit untuk kita bayangkan. Terlalu indah. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sadis, dan seterusnya. Ayat 21. Dan kedua belas pintu gerbang itu, jadi ada 12 pintu gerbang, adalah 12 mutiara. Oh, dari mutiara. Bukan main. Orang bayangkan mutiara, oh dari mutiara yang bukan, ini mutiara ilahi dari sorga yang sudah, yang ditonjolkan di sini adalah keindahannya. Bukan main sorga itu, indahnya luar biasa. Nah, Yesus mau membawa kita ke sorga. Dia menyediakan tempat kita di sana, di tempat yang indah. Indah luar biasa yang tidak dapat dipikirkan oleh pikiran kita manusia. Keindahan bukan keindahan jasmani, tetapi secara rohani dan ilahi itu indahnya luar biasa. Di pasal 22 ayat 5 dikatakan begini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Di sorga tidak ada malam. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Jadi kita nanti besok-besok dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita akan dibawa ke sorga. Sampai di sorga tidak akan mengalami malam. Tetapi tidak akan perlu cahaya lampu di sorga. Dan cahaya matahari tidak perlu lagi di sorga. Tetapi sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi ketika Yesus bawa kita ke rumah Bapa di sorga sana kita akan mengalami tempat yang indah mulia itu. Kemudian dikatakan tidak ada malam dan tidak perlu matahari. Terangnya adalah dari Yesus. Yesus yang menerangi kita. Dialah terang. Alkitab katakan, Yesuslah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Dia menerangi dunia ini dengan terangnya Yesus.
Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus itu harus menjadi terang. Kita menjadi lilin-lilin kecil. Memang belum sempurna. Namanya manusia masih hidup dalam daging ini. Ada banyak kesalahan, kelemahan kita. Tetapi Yesus katakan, kita menjadi terang dunia. Yesus yang menerangi kita. Dan mereka akan memerintah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dibawa oleh Yesus ke rumah Bapa di sorga itu adalah mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita sampai di sorga, kita juga menjadi raja. Raja-raja yang memerintah. Berarti ada kuasa. Sebab itu Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Itulah Yesus kita. Nah, dia sudah tiapkan tempat di sorga, yaitu sorga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, saya bersyukur, terima kasih bahwa Tuhan begitu luar biasa, sudah siap untuk membawa kita. Dia sudah sediakan tempat kita di sorga. Dan kita semua rindu untuk ke sorga kekal selama-lamanya, karena begitu indahnya sorga itu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke dalam Yohanes 14, memang kita ingin sekali ke sorga, tetapi 14 berkata begini, ayat 3b, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya garis bawah ini, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Itu yang namanya Maranatha, Yesus datang. Hari yang terindah ketika Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai, diiringi oleh malaikat-malaikat sorga. Hari yang terindah ini, kita orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab kata kita akan memandang Yesus di udara, kemudian kita akan terangkat bersama-sama dengan Yesus di udara. Kita menikmati kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Dia akan datang, segera datang. Di dalam Wahyu dikatakan dia segera datang. Makanya kita harus siap-siap. Kita harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali di dalam ayat yang terakhir. Yaitu Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, semua yang tertulis ini, berfirman. Jadi dia berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Aku segera datang. Jadi Yesus segera datang. Tidak lama lagi dia akan datang. Tanda-tanda di dunia ini kita sudah bisa mengerti bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat jelas. Apalagi sekarang kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tahu ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau kita pelajari tentang materai, pembukaan materai 1, 2, dan seterusnya, itu saling kait-mengkait. Kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat dekat. Itulah sebabnya kita harus siap sedia. Siap sedia untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali, dan kita dibawa oleh Yesus masuk ke dalam rumah Bapa di sorga yang sudah disiapkan oleh Yesus. Di sorga sana kita bersukacita, menikmati segala apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Tetapi wahai engkau yang belum atau tidak percaya kepada Yesus, kemana engkau? Apakah engkau ke sorga? Tidak, jangan bermimpi. Tetapi engkau pasti akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Di sana siang malam engkau disiksa. Alkitab katakan bahwa engkau akan disiksa siang dan malam. Oleh karena itu, kalau engkau tidak mau untuk masuk ke lautan api neraka itu, saat ini juga, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, engkau mengerti firman Tuhan ini, engkau segera ambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus mari masuk dalam hidupku, aku terima engkau, dan aku mau mengikut engkau. Terpujilah nama Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu hebat dan luar biasa. Segala-galanya di dalam Yesus, ya dan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian, selesailah pelajaran kita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ada 4 hal. Yaitu 1, Yesus naik ke sorga. Di sorga,
Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita sudah bahas. Kedua, Yesus naik ke sorga. Di sorga, Yesus menjadi imam besar kita. Ketiga, Yesus naik ke sorga. Di sorga, Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Dan yang keempat ini, Yesus naik ke sorga. Di sorga, Yesus menyediakan tempat buat kita. Supaya kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan untuk sampai ke sana, kita sedang menunggu kedatangannya kedua kali. Untuk menyebut kita pergi ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.